iftah lana hubungan thayyiban ya rabbal alamin. Habis sudah pembahasan rutinan pengajian kita di dalam membaca kitab sampai mengajar masalah bab taharah. Jadi di bab fikih yang kita baca itu pas sekali ulama menyusun bab-babnya itu diawali dengan bab taharah. Saudara kita insyaallah pada hari ini kita baru mulai masuk bab sholat ataupun yang berkaitan dengan sholat. Jadi kenapa ulama mendahulukan bab taharah? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan amal ibadah, jangankan perkara wajib, perkara sunnah saja kita diperintahkan dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Nah, dan itu apapun yang berkaitan dengan taharah, baik itu cara wudunya, baik itu masalah najis, baik itu masalah hadas besar, hadas kecil. Nah, itu alhamdulillah selama ini sudah kita dapatkan. Mungkin tak apa-apa misalnya sebagian daripada kita yang masih ada bertanya-tanya, mungkin yang ingin ditanyakan masalah bab taharah, bab suci, tidak apa-apa itu mudah-mudahan walaupun kita sudah meninggalkan itu bab. Nah, sekarang kita baru mulai masuk bab sholat. Nah, selesai sudah masalah pembahasan taharah, nah selesai berwudu suci, sudah siap, baru kita melaksanakan itu namanya sholat. Apa kata si imam? Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi salihis shalihin. Qala kitabus sholat. Faslun a'dar sholati isnan, an-nawm wa nisyan. Rupanya si imam pengarang kitab Safinatun Najah ini memulai di pembahasan kitab bab sholat itu dia mulai dengan menjelaskan perkara-perkara yang diusulkan terhadap meninggalkan sholat atau tertinggal akan sholat itu tersebut. Kata si imam, a'dzar sholati isnan, yang diuzurkan terhadap sholat, maksudnya uzur meninggalkannya, isnan yaitu dua. Sebagian kitab di dalam kitab Al-Yaqut Nafis ala madhab Ibn Iblis, salah satu kitab fikih juga fikih Syafi'i, mengatakan di situ apa? Meninggalkan sholat tidak. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Yaqut Nafis ala madhab Ibn Iblis, tiga. Kalau di sini maksudnya di kitab-kitab yang lain juga itu dua. Kalau di mazhab Ibn Iblis itu tiga. Nah, kita di sini disebutkan dulu ya, yang di kitab Safinatun Najah tadi itu ada tambahannya dari kitab tersebut. Apa katanya ada dua di sini disebutkan. Yang pertama an-naum, yaitu tidur. Nah, jadi apabila seseorang tidur kemudian tahu-tahu terjaga waktu sudah habis, belum sholat, apapun itu sholat, bukan hanya saja pada kebiasaan pada umum kita ya, kebanyakan sholat subuh misalnya, bukan, bahkan misalnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh. Nah, jadi itu termasuk daripada uzurnya ya, apabila seseorang itu tersebut tertinggal itu sholat.
tidur di sini dilihat. Nah, tidurnya gimana? Tidur itu tidak sadar sama sekali. Atau sebelum tidur itu dia tidak mengetahui bahwa dia akan terlewat daripada waktu sholat tersebut. Nah, misalnya gimana? Misalnya kita pada biasanya, masya Allah, subuh bangun, walaupun kita sudah setengah 6, cuma masih ada waktu, tidak apa-apa lah. Ya, tahu-tahu pada suatu ketika atau suatu hari pulang dari kerja, padat kerja dari full, ya, akhirnya capek, begitu lelah, bahkan tidur itu sudah cepat sebagian, sudah sholat isya langsung tidur. Tahu-tahu bangun sudah jam setengah 7, bukan? Ya, tidur sudah cepat, ya. Kenapa tidur cepat? Supaya ngejar nanti subuhnya dan teman. Cuma ternyata bangun, ya, lewat, ya, bangun sudah jam setengah 7, matahari lah, ya, di atas kepala kalau bahasa kita. Nah, kalau seperti ini, nah ini baru, ya, diusulkan. Cuman begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya tidur lambat, begadang kalau bahasa kita, sudah jam 12 atau jam 1 bahkan jam 2 baru tidur, sedangkan dia tahu kalau dia tidur sekarang tidak bakal bangun subuh. Nah, ini baru tidak ada tidur usul ini. Ya, kalau seperti ini tidak ada usul tidur. Pokoknya kalau dia tahu sebelum dia tidur, cuma dia tahu tidak bakal bangun, nah ini tidur yang tidak diusulkan. Cuma kalau dia tidak menyangka, dia meyakinkan bahwa bangun insyaallah, kayak tadi gambarnya sudah cepat, ya, isya kita paling ya lambat jam 8 lah selesai. Sudah isya langsung tidur. Berapa jam itu? Berjalan jam 4 atau jam 5. Lumayan itu. Wah, sudah cukup. Ya, kita aja maksimal bisa dikatakan tidur dalam sehari itu 8 jam. Itu maksimalnya itu. Nah, itu di kalangan orang-orang biasa. Atau di kalangan ya ilmu kedokteran atau apa itu, ya. Cuma kalau di kalangan orang-orang soleh, itu banyak sekali gitu ya. Itu kata orang-orang soleh, ulama-ulama kita, ya, yang tidur jangan 8 jam, 6 jam aja dalam sehari, sepertiga daripada umurnya hilang sia-sia, tercatat tidur. Belum lagi waktu bangunnya. Waktu bangun enak kalau apa namanya, diisi amal ibadah semua ini dah. Ya. Pas bangunnya lalai. Ya, pas ketika melaksanakan sholat kewajiban pergi ke masjid, ya, belum sampai apa sudah, pokoknya gimana, ya, keburu keluar dari saka. Nah, mana amal baik kita yang dalam? Nah ini, ya. Nah kalau tahu seperti ini, nah itulah ya salah satu uzur daripada meninggalkan sholat, yaitu yang pertama tidur yang seperti yang sudah kita jelaskan. Terus yang kedua, wanisya, lupa. Nah ini, inilah tabiat kita. Kenapa? Lupa itu termasuk daripada uzurnya meninggalkan sholat. Karena inilah fitrahnya kita. Kita kalau di dalam bahasa Arab atau di bahasa Al-Quran, kalau manusia ini bahasa Arabnya an-nas atau al-insan, bahkan bahasa kita Indonesia juga sebagian bahasa kita manusia itu insan. Nah, inilah fitrah kita. Kenapa dinamakan nas atau al-insan? Karena diambil dari kalimat nasya yansa. Nasya yansa. Nah itu apa artinya?
artinya lupa. Nah, kenapa lupa menjadi salah satu uzurnya daripada 13 sholat? Karena itulah fitrahnya kita. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu punya salah, punya lupa, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi fitrah kita itu lupa pasti. Gak ada manusia yang tidak lupa. Ada. Bahkan Nabi SAW. Cuma Nabi Muhammad SAW, apapun yang ada di dalam riwayat-riwayat, di dalam hadis, bahkan kisah-kisah cerita-cerita beliau, bahkan nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, kalau ada sifat yang hampir sama dengan kita kayak lupa tadi, itu kan lupa itu mensifatkan tentang kekurangan. Cuman kalau kepada kenabian itu bukan termasuk kekurangan. Nah, ini bagus kita bahas. Kalau dari Nabi Muhammad itu ada sebagian ulama mengatakan itu hanya mengajarkan kepada umatnya, ya, bahwa segala sesuatu itu ada sebab-sebab. Bahkan sebahagian ada, Allah alam, saya pernah dengar di rasa saya di Indonesia ini aja. Selama saya 6 tahun di Timur Tengah, ataupun saya lihat di video pengajian di channel-channel TV, tak pernah asalnya pokoknya Timur Tengah, tak pernah saya mendengar katanya apa? Katanya sholat mogok itu tidak ada. Semenjak di Indonesia inilah saya pernah mengatakan ada beberapa, Masya Allah, yang dipanggil ustaz atau dipanggil bahkan orang berilmu, mengatakan bahwa sholat mogok itu tidak ada. Tidak ada sholat mogok itu. Jadi gimana? Kalau sudah tertinggal sudah, ya, berdosa. Jadi tidak ada bayar hutang. Walaupun kita bayar hutang tetap berdosa. Jadi cuma saja. Emang kalau misalnya ente kotor itu sholat akan ditebus itu dosa dan tetap berdosa, tetap berdosa. Nah, ada yang sempat mengatakan seperti demikian, padahal tidak. Disebutkan di dalam riwayat pas ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangan, di pertengahan jalan belum sampai ke kota Madinah, perjalanan masih jauh. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan sudah memberitahu kepada para sahabat, apa? Kita istirahat di sini. Kita bermalam dulu di sini. Saking apa? Saking lelahnya pulang dari peperangan. Hari sudah larut malam, tak mungkin lagi meneruskan perjalanan, badan sudah lelah. Jadi Nabi Muhammad SAW membuka kepada sahabat-sahabatnya untuk kita istirahat bermalam di sini. Sudah. Pada ketika itu Nabi SAW tahu para sahabat capek semua, lelah. Nah, ini repot. Ini kalau nggak ada yang jaga, nah ini bahaya, lewat semua ini. Cuma Nabi SAW tahu, ya, apa? Ini pasti gak kebangun. Nah, cuma Nabi Muhammad SAW tetap menegakkan sebab. Apa? Disuruh perintahkan oleh Nabi Muhammad kepada berdua daripada sahabatnya saling jaga. Jangan tidur semua lah. Nah, yang satu jaga, nanti kalau bilanya ini udah ngantuknya, nanti gantian bangunin ini lagi jaga, mungkin itu lagi istirahat sampai datang waktu subuh. Ya, mulai sudah semuanya pada istirahat. Rasulullah SAW sudah istirahat juga, bahkan antara dua sahabat saling jaga. Ketika saling jaga pertama ialah jam apa? Jam pertama, oke, Masya Allah lancar. Ya, ada yang jaga, kemudian Masya Allah. Ya, lewat udah jam 1 sekiranya kalau kita sekarang, walaupun zaman dulu belum ada jam, nah, sekitar jam 1
Giliran yang si salah satu sahabat ini jaga kalah, tidak sama. Akhirnya tertidur masuk. Bahkan disebutkan dalam hadis itu tersebut yang artinya tidaklah terbangun kecuali matahari sudah di atas kepala. Bahkan Rasulullah pun juga tertidur semua. Cuman yang bangun pertama siapa? Yang bangun pertama Rasulullah. Ya. Ya. Dan sudah aku juga ya, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bagikan semua sahabat, ya, tidak lihat matahari sudah di atas kepala. Saking Allahnya pulang dari perang, tidak ada yang sana. Tapi apa kita dengan Rasulullah SAW? Sudah semuanya sholat. Di kota bayar sholat subuh tadi. Tidak ada tinggal diam saja atau apa segala macam dibayar. Nah itulah salah satu daripada dalil apa bahwa sholat pokok itu ada. Apakah ini kekurangan Nabi Muhammad SAW? Ini adalah mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada umatnya. Sebagaimana tadi kita dengar ada acara Maulid Akbar di apa namanya di Nur Jalal, kata Habib Abdurrahman Fahmi As-Segaf, kata beliau ada ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad belajar. Tadi kan dilontarkan pertanyaan itu kepada santri, masya Allah ada yang jawab. Siapa yang tahu katanya dalil atau ayat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad itu belajar. Mana? Langsung ada satu yang jawab, bagus. Apa katanya? Di surah Al-Alaq. Iqra. Nah itu Allah memerintah kepada Nabi Muhammad untuk belajar. Apakah ini atas kekurangan Nabi Muhammad? Tidak. Karena hadis Nabi SAW salah satunya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nabi Muhammad laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ini utusannya Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Wong dia memerintahkan mengeluarkan hadis, melontarkan untuk ilmu itu wajib, sedangkan dia tidak belajar. Nah ini hikmahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala tetap memerintahkan Nabi Muhammad SAW belajar. Tapi kenabian Nabi Muhammad SAW bukan berarti dia dapat dan belajar. Semua kedudukan Rasul, semua kedudukan kenabian itu tidak diraih dengan jerih payah ibadahnya masing-masing, tidak. Melainkan itu sudah ketentuannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan ulama-ulama kita setelah zaman ini. Kayak ulama kita Muhammad Soleh, Waliullah, nah itu memang dapat kedudukan dan derajat seperti itu memang atas jerih payah mereka di dalam belajar, di dalam ibadahnya baik seperti itu. Nah, jadi apapun kalau kita mendengar dari hadis-hadis, ya, dari hadis-hadis misalnya atau apapun itu yang menunjukkan ada sifat kekurangan yang sama dengan kita, itu hanya kepada kita, bukan kepada kenabian. Itu hanya mengajarkan kepada kita, ya, dan memberi contoh kepada kita, tidak bukan kekurangan. Nah, itulah ya yang berkaitan dengan manusia. Nah, itu lupa pertama karena fitrah kita manusia. Uzur. Cuma lupanya ini yang gimana? Lupa apabila memang betul-betul di awal atau sebelum masuk sholat. Cuma lupa kita kebanyakan gimana? Gak ada masuk sholat, ya, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Nah, lagi ya, apalagi yang lagi kerja
ada waktu cuma mepet. Oh, waktu 5 menit lagi mau keluar. Oh, baru sibuk mandi, baru sibuk duduk, baru sibuk pakai apa segala macam. Akhirnya pas melaksanakan sholat, orang kaca bisa kalau sholat. Kalau lupa seperti ini ya ini tidak disurga. Ini tidak disurga kalau lupa seperti ini. Ya. Cuman memang kalau lupa seperti misalnya ada seseorang, salah satu contohnya juga disebutkan di dalam kitab sini, katanya salah satunya seperti orang di dalam penjara. Misalnya di dalam penjara yang tidak ada jam, tidak ada masjid, sebagai penjara tidak tahu waktu. Nah itu bisa dikatakan lupa juga atau lalai. Makna lain daripada lupa di sini lalai misalnya. Itu juga itu dimasukkan termasuk daripada yang lalai atau lupa yang diusulkan. Yang memang sudah tidak sadar bahwa waktu itu sudah masuk atau belum. Ya. Cuman kalau kamu masuk waktu terus santai kemudian lupa hingga keluar waktu sholat atau bahkan mepet sekalipun, nah itu ya tidak diusulkan. Akhirnya kalau yang tidak diusulkan mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Nah, kalau lupa tadi atau yang itu diusulkan itu tidak berdosa. Cuma wajib diqodho langsung. Wajib diqodho. Nah, ini ada dua disebutkan di sini. Di dalam kitab Al-Yaqin Nabi Sallallahu Alaihi Idris katanya uzur yang termasuk uzur meninggalkan sholat ialah takhirus sholat atau jamak takhir. Itu termasuk juga. Jamak takhir mana? Mengakhirkan ya waktu sholat. Seperti sholat yang bisa digabung, kayak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, cuma dua kali. Kalau subuh tidak ada kawannya. Kalau bisa subuh di jamak takdim, banyak yang jamak takdim. Pernah saya waktu safar, saya berpulau saja. Bilang sama kawan, sudah Ustaz, mau jamaah balik, saya mau jamaah sekalian Isya sama subuh. Kok bisa katanya? Oh ya bisa. Masa usah dia? Saya gurau saja, dia cepat percaya. Ya tak ada yang namanya apa? Jamaah takdim subuh itu tidak ada. Cuma hanya jamaah takdim atau jamaah takhir subuh sama asar dan maghrib sama isya. Nah ini juga yang termasuk daripada uzur meninggalkan sholat. Yang ketiga ialah mentakhirkan sholat, ialah jamak takhir. Seperti sholat subuh dikerjakan waktu asar, seperti sholat isya, sholat maghrib dikerjakan waktu isya. Dan jatuhnya itu tidak mengerjakan pada waktunya, ya kan? Ditinggalkan. Nah itu juga termasuk daripada waktu yang diusulkan dari meninggalkan sholat. Nah jadi 3 macam ini kalau yang memang termasuk daripada kategori yang diusulkan itu tidak berdosa. Cuma walaupun sebabnya tidur atau lupa atau hal-hal yang lain, nah itu kalau tidak sesuai termasuk kategori yang diusulkan itu baru berdosa. Yaitu usul-usul sholat. Jadi habis sudah masalah usul-usul sholat. Sebelum kita masuk ke masalah baru yang akan dibahas, masalah syarat-syarat sholat. Mungkin ada dari ada yang bertanya, mungkin dari ibu-ibu belakang juga.
Bismillah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke syarat-syarat sholat, saya lupa menerangkan tentang definisi daripada sholat ini tersebut atau pengertian daripada sholat. Sholat definisinya secara lughah atau arti secara umum itu makna sholat ialah doa bi khairin, yaitu doa yang baik. Nah, itu makna sholat atau arti sholat secara umum atau secara bahasanya, bukan secara syariat atau agama. Makanya ada teka-teki di segi ilmu fikih katanya apa? Ada sholat yang sah tanpa wudu. Kata ulama dibuat teka-teki ya, sholat apa yang sah tanpa wudu? Ayo, sholat apa? Ialah sholat secara bahasa, secara arti bahasanya saja, maksud secara umum. Karena makna sholat secara umum, secara bahasa itu adalah doa yang baik. Kita berdoa disyaratkan tidak, ya kan? Tidak disyaratkan berwudu. Kalau kita berdoa kapanpun boleh, ya, bahkan punya wudu atau tidak, bahkan ada pengaruh. Nah, cuma definisi atau pengertian sholat secara syariat atau secara agama ini apa? Nah, ini ya. Aqwalun wa af'alun, suatu perkataan dan perbuatan muftatahatun bil takbir, yang dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, wa muftatahatun bil taslim, dan ditutup dengan salam. Ghaliban, pada kebiasaannya. Nah, itu yang dikatakan definisi sholat atau sembahyang. Jadi kalau di luar seperti itu tersebut, nah itu tidak sholat namanya. Ya, seperti apa? Banyak ya golongan-golongan pernah kita dengar, masya Allah. Cukup sudah ingat Allah, Allah sudah sholat. Atau kita berkata jelas, ingat sudah Allah sudah selesai sholat. Sholat apa seperti itu? Jauh sekali daripada pengertian sholat. Jadi ketika sholat itu ulama sudah sepakat, semuanya sepakat. Aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan muftatahatun bil takbir, dibuka dengan takbir, wa muftatahatun bil taslim, dan ditutup dengan salam. Oh, lihat pada kebiasaannya. Jadi kalau ada perkataan, ada perbuatan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itulah namanya sholat. Ada pun mengingat, ingat saja sudah sholat. Terus ada di akhir definisi sholat ini katanya ghaliban, yang artinya pada kebiasaannya. Kenapa ulama menambah ghaliban pada kebiasaannya? Sholatnya banyak. Apa? Banyak dari saudara-saudara kita dia sholat cuma tidak ada perkataan. Seperti apa? Orang bisu. Tidak bisa berkata-kata. Orang bisu, nah itulah diusulkan dalam syariat. Terus ada perkataan tapi tidak ada perbuatan, seperti orang lumpuh. Dia mampu membaca, berkata-kata, baca doa atau baca apapun dalam sholat, cuma tidak bisa bergerak. Dikatakan sholat tidak, cuma diusulkan. Sudah usul. Ada orang yang tidak berkata-kata, tidak perbuatan juga. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada berdiri, wala juga tidak ada berkata-kata, baca ini, baca itu. Ya, seperti yang memang bisa dikatakan apa kalau bahasa kita itu stroke, kawan. Kalau stroke memang tidak sadar sama sekali. Ada orang yang memang ya stroke lah bisa dikatakan. Dia sadar, cuma berkata-kata tidak mampu, bergerak tidak mampu, cuma hatinya hidup masih, hatinya berkata-kata.
masih hidup maksudnya. Sholat juga itu, sholat di segi hati, ya, atau dari segi gerakan apapun itu, sakutnya mata, kata, sakutnya mulut, apapun itu. Nah itu maksud daripada kata ulama mengatakan di akhir definisi sholat itu ibadah biasa, tidak harus seperti yang ditetapkan dalam definisi, tidak harus. Karena agama apa? Agama itu dipermudah. Ad-din yusra. Ya. Apa? Yuridu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan keringanan bagi kamu, wa la yuridu bikum usra, dan tidak menginginkan kesulitan kepada kamu. Tidak ada paksaan. Ya, semampu kita atas mana kemampuan kita di dalam menyembahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya definisi atau pengertian daripada sholat. Baru kita masuk ke syarat-syaratnya sholat. Kita ini ada syarat, ada rukun. Syarat ini yang mana harus dipenuhi sebelum rukun. Artinya syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan sebelum mengerjakan sholat. Kalau rukun atau fardu itu sesuatu yang berkaitan di dalam pelaksanaan sholat. Nah yang kita masuki sekarang itu syarat. Jadi sebelum kita mengerjakan sholat, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sholat kita itu sah, sehingga sholat kita itu benar. Nah, ada berapa? Samaniyah, syurutus sholati samaniyah. Syarat-syarat sholat yaitu 8. Yang pertama, taharatul hadatsaini, yaitu suci atau bersih daripada 2 hadas. 2 hadas maksudnya ialah hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang mana? Wa taharatu 'anil najasati bi-thawbi. Diawali dengan pembahasan suci dari hadas kecil, yaitu syarat yang pertama harus bersih daripada najis bi-thawbi, di pakaian. Nah ini harus kita perhatikan, dan banyak juga dari sebagian saudara kita, bahkan kita tidak lupa lalai terhadap kesucian pakaian kita. Yang dikata pakaian itu apa? Yang dikatakan pakaian itu bukan hanya bersifat baju, bukan. Apapun yang disifatkan dipakai itu namanya pakaian. Bukan hanya baju saja, bukan hanya kain sarung saja, bukan hanya kopiah saja, bahkan cincin. Kan pakaian, sesuatu yang dipakai. Cincin dipakai, kacamata, dompet yang dibawa, ya, terus apa lagi? Jam tangan termasuk pakaian. Apapun itu, masker, ya, era corona sekarang, pakaian. Pokoknya apapun yang dipakai itu namanya pakaian, dan itu harus bersih dan diyakini suci. Banyak dari kita tidak sadar tentang apa, kadang dengan kunci, ya. Kemarin sudah kita bahas di masalah kulit yang bersih dengan sendirinya dan bisa dipakai sesuatu yang najis, bisa suci. Kecuali apa? Kecuali ada meninggalkan rambut atau bulu-bulu yang banyak. Nah, bahkan kita kebanyakan tidak, ya, sebagai saudara kita ini kadang kuping apa namanya, banyaklah, ya, kadang ekor tupai, ya, ekor tupai, kadang-kadang kuping
yang tidak halal dimakan. Kalau misalnya kulit kuping rusa misalnya, asalkan disembelih dengan sesuatu yang halal, halal semuanya. Walaupun itu diawetkan, dikeraskan, dijadikan yang kunci. Cuma kebanyakan kita kayak tupai, ya, itu disembelih secara tidak bakal, itu tidak ada, ya. Atau misalnya kulit harimau atau kulit harimau tidak mungkin, ya. Nah, terus kita simpan dalam dompet, kita kalau sholat hari tidak sah, ya, tidak sah, najis itu. Nah, itu salah satunya. Bersih atau suci daripada najis di pakaian. Terus wal badani, dan di badan, berkaitan juga dengan pakaian tersebut. Harus bersih, ya. Mungkin tidak tahu, mungkin misalnya ada air kencing yang terkena di badan kita atau di kaki kita, terus kering kita tidak sadar, ya. Nah, itu kita harus betul-betul teliti. Nah, apalagi kita misalnya punya anak kecil, anak masih bayi, ya, tidak tahu kapan perjalanan dia kencing kan, ketika kita gendongnya atau apa. Nah, itu salah satu syaratnya. Kemudian wal makan, nah, makan, dan tempat juga harus bersih. Jangankan kita di rumah, kita di masjid saja kadang lalai, ada cicak. Nah, ini kita harus perhatikan betul-betul, ya. Yang lebih utama kita perhatikan itu di mana sejadah kita, ya, kita sholat. Harus betul-betul perhatikan tempat, harus juga bersih, ya, bukan hanya badan saja. Kemudian wasatrul aurat. Nah, ini dia. Wasatrul aurat. Sebelum kita masuk ke aurat, apa yang dikatakan atau definisi daripada aurat? Aurat ma haruma nadruhu wa wajaba sadruhu. Ma haruma nadruhu, sesuatu yang diharamkan melihatnya, wa wajaba sadruhu, dan diwajibkan untuknya. Itu namanya aurat. Itu pengertian atau definisi aurat. Kemudian apa yang diharapkan melihat itu dan apa diwajibkan untuk itu? Kalau laki-laki sudah masyhur, aurat laki-laki itu pusat di antara pusat dan lutut, itu aurat, dan sekitar batasnya. Nah, itu dia, itu paling penting karena kita ini hobi pakai batas-batas kan, maksudnya 3 garis. Belum tahu apakah lutut itu pas di bawah ini atau di tengah atau di atasnya, belum tahu. Makanya tidak ada di dalam kaidah fikih malayatikul wajib illa bihi bahwa wajib. Malayatikul wajib illa bihi, tidak ada perkara yang menyempurnakan wajib kecuali perkara itu tersebut bahwa wajib atau perkara itu wajib. Contohnya, maksudnya apa? Seperti saya kasih contoh wudu. Hukum dasar wudu apa? Sunnah. Tapi kalau kita sholat tanpa wudu tidak sah. Berarti hukum wudu menjadi wajib. Nah, itu dia. Jadi kalau masalah aurat tadi, kita tidak tahu secara detailnya batas aurat di mana. Jadi apapun yang sekitar itu, lebih yakin di bawah lagi, sekitar mungkin berapa senti, 10 senti lebih kalau bisa. Nah, itu juga termasuk wajib ditutupi. Karena kita tidak yakin, tidak sempurna yang wajib ditutup tadi kecuali itu wajib. Jadi sunnah, ya memang sunnah, cuma ya kalau tidak yakin menjadi wajib. Nah, itu namanya aurat. Kalau laki-laki antara pusat dan lutut. Kalau perempuan, nah ini berbeda pendapat di segi mazhab. Kalau mazhab kita Syafi'iyah
hendaknya seluruh badan perempuan seluruh badan. Kalau di segi mazhab kita Imam Syafi'i, kita tidak bicara di dalam sholat aurat.